Memang betul seperti itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya biasanya kami akan berikan jawaban, tidak akan kita hadirkan madhab lain selagi belum dibutuhkan. Kecuali yang bersangkutan bertanya seperti ini, untuk kita hadirkan madhab lain, untuk memberikan solusi agar orang tidak bermaksiat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan berarti ada pendapat lain dalam madhab Imam Syafi'i bahwa memang untuk mendapatkan kemurahan bisa meninggalkan sholat Jumat, seseorang itu hendaknya keluar dari rumahnya sebelum subuh tiba. Sebelum subuh tiba keluar, baru boleh meninggalkan sholat Jumat. Dan bisa setelah subuh, tapi golongan orang yang dia tidak bisa berjalan sendiri karena takut tertinggal rombongan. Bisa jadi kalau kita cari celah, Anda tidak bisa mengatur perjalanan Anda. Anda ikut rombongan orang-orang yang mungkin mereka tidak wajib Jumatan, atau mungkin karena satu hajat. Sehingga kalau takut tertinggal rombongan, maka kita mengikuti sehingga sampai meninggalkan sholat Jumat. Jadi ada sebabnya kita bersama rombongan yang kita tidak mungkin melakukan sholat Jumat dengan rombongan tersebut. Ya kayak tadi yang Anda sebutkan, wah ini kereta dan sebagainya. Cuman lebih mudah lagi kita akan alihkan kepada mazhab yang lain. Oh ini bukan bab main-main kok. Seperti mazhabnya Imam Ahmad dan lainnya itu tidak harus syaratnya keluar sebelum sholat subuh. Tidak seharusnya keluar dari sholat sebelum sholat subuh. Ini kemudahan-kemudahan yang perlu kita hadirkan ya di dalam rangka untuk menjaga ibadah kita. Cuman jangan gampang menggunakan begini selagi masih bisa. Kita setia dengan mazhab itu juga penting. Kecuali memang debat di rumah, istri capek, suami akan mengatakan sebelum subuh, istri mengatakan ya ini belum bangun dedek dan sebagainya, sampai keburu subuh. Nggak usah marah-marah sama istri gara-gara Jumatan, sudahlah ikut mazhab Imam Ahmad. Ada sebabnya. Jadi yuk yang enak gitu. Jadi ilmu itu untuk solusi. Jadi mungkin Anda seorang laki-laki gampang banget. Istri tuh nyiapin baju Anda, mandiin anak, segala macam sampai telat subuhnya kan. Itu lakinya marah-marah. Gara-gara mama sampai nggak usah marah. Sudahlah ikut mazhab yang lain. Gitu saja. Jadi ini adalah pemahaman untuk kemudahan. Memahami fikih mazhab lain bukan untuk main-main. Yang menggunakannya untuk main-main tidak akan sukses beribadahnya karena biasa main-main. Tapi ini kan sebuah solusi. Keadaannya memang semacam itu. Atau sudah menyiapkan sebelum Jumat, tak taunya ya Allah harus sampai keburu subuh dan sebagainya karena persiapan belum sempurna dan sebagainya. Ya sudah. Gak usah kita kekeh dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang pada akhirnya menjadikan sebab kegelisahan yang ada di dalamnya. Menjaga hati orang juga penting. Pun tidak melanggar keluar dari 4 madhab kok. Kan begitu. Jadi maksud kami adalah satu, tidak boleh kita main-main madhab. Tapi kalau ada celah untuk sebuah solusi karena permasalahan kita, bolehlah. Tentunya dengan petunjuk ulama. Kayak hari ini sudah kami sampaikan dan kami nukil dari para ulama. Selesai. Anda tidak usah bingung masalah seperti ini. Ya, Anda boleh keluar setelah subuh karena satu hal. Nanti ya sudahlah. Meninggalkan Jumatan. Melakukan sholat duhur. Allah. Termasuk udur. Ini yang harus kita hadirkan dalam rangka memudahkan kita beristiqomah dalam kebaikan. Terus menghindari keributan. Ini gara-gara salah paham bisa ribut loh. Wah, istrinya bisa dimarahi sampai besok. Sampai pulang tuh dimarahi terus. Gara-gara Jumatannya, repot kan? Cari masjid susah kan? Wah ini sudah. Makanya kalau sudah ngaji begini kan enak. Sudah nggak ribut lagi sama istri. Ya sayang, ya Allah. Maafin ayah ya. Nggak bantu mandiin anak-anak sampai telat gak apa-apa. Yuk, nyantai. Jika mendapatkan Jumatan, alhamdulillah. Ternyata ngejar gak dapat, ya sudah. Cari masjid sambil, nggak usah memaksa. Cari masjid, alhamdulillah ada masjid. Pas, kalau tidak ada ya sudah. Begitu saja. Karena kita mengerti pemahaman para ulama. Ingat, bukan main-main, bukan sombong-sombongan. Memahami ilmu madhab, tidak sombong-sombongan. Untuk solusi, untuk kemudahan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.